Kalau misalnya aku pengen child free, mungkin alasannya nggak pengen direpotin gitu kali ya. Lebih ke situ. Jadi bukan yang Mending nggak punya anak. Mending nggak punya anak demi kebaikan mereka, karena kayak ternyata makin kesini kehidupan terus sumber daya energi segala macam itu kan kita udah yang ngeri gitu loh, yang bikin aku ketakutan gitu. Kamu apa? Aku memutuskan untuk aku menganut paham itu ya, misalnya child free itu gitu. Kayaknya aku harus punya alasan kuat gitu loh. Iya. Kalau lu apa? Seandainya lu memutuskan untuk itu, paham itu ya, maksudnya lu Paham memutuskan itu, lu alasan lu apa? Lebih ke mikirin apa? Kondisi anak-anaknya, bukan guanya. Kondisi anak-anak. Iya, jadi lu mending nggak punya anak. Mending nggak punya anak demi kebaikan mereka, karena kayak ternyata makin kesini kehidupan terus sumber daya energi segala macam itu kan kita udah yang ngeri gitu loh. Setelah kalau misalnya pola berpikirku di zaman yang dulu sebelum punya anak, aku akan memilih child free gitu. Nggak apa-apa aku nggak punya anak. Tapi alasannya itu iya, karena kan banyak aku lebih alasan. memikirkan nanti nih anak-anak gimana nih ke depannya kayak gitu. Dan segala dunia yang di luar ini kan mengerikan ya. Kalau misalnya kita bisa mendampingi mereka sampai waktunya cukup gitu. Kalau enggak kan itu yang bikin aku ketakutan gitu sih. Kalau kamu apa alasanmu kalau seandainya kamu memilih itu, paham itu? Kalau misalnya aku pengen child free, mungkin alasannya nggak pengen direpotin gitu kali ya. Lebih ke situ. Jadi bukan yang berarti nggak ada ya, maksudnya alasan yang supaya gue anti aging, awet Biar muda gitu. Awet muda gitu. Atau mungkin juga biar nggak. Berarti tapi sebenarnya yang tadi nggak ada hubungannya gitu loh. Makanya aku bilang tentang anti aging ini nggak ada hubungannya, mau punya anak atau tidak. Nggak punya anak pun kamu bisa kelihatan tua kok, lebih tua itu kan. Ya itu yang kadang-kadang komen-komen itu loh, yang kadang-kadang kan benar nggak sih Tapi sebenarnya kita nggak ngomong soal anti aging aja sih, maksudnya kan kenapa ada orang memilih untuk child free, sebenarnya ya pilihan aja sih ya. Pilihan aja. Dan itu bebas aja. Iya, kalau menurut aku tuh alasannya alasannya harus kedua belah pihak ya. Maksudnya kan kita sama pasangan gitu ya. Kesepakatan. Jadi kan. itu child free itu kesepakatan gitu loh. Maksudnya bukan kita aja kan, maksudnya dan mungkin keluarga besar juga biasanya ikut serta tuh kayak gitu. Aku menginginkan cucu. Itu juga. Iya kan. Jadi itu nggak cuma keputusan kamu sendiri, walaupun kamu mampu bisa sebenarnya, tapi akan nanti karena mempertimbangkan itu ya keluarga sosial gitu. Otomatis tuh begitu. Maksudnya gini, aku child free. Nanti ke belakangnya tuh keluarga besar dan lain-lain tuh pasti aku rasa akan masalah lagi. Nggak akan peduli soal itu sih gitu loh. Karena yang kita yang nanggung anak ini loh kan, kita yang ngurusin gitu. Jadi ya belajar untuk nggak peduli apa kata mereka sebenarnya gitu loh. Ya, sebenarnya yang sama pasangan sih sebenarnya. Kalau nanti pasangannya ya itu kesepakatan. Makanya kan balik lagi kesepakatan. Pasangan ini sebenarnya child free itu ada yang bilang bahwa ini sebuah gerakan feminisme gitu ya. Perempuan ya punya kebebasan reproduksi untuk memilih punya anak atau enggak. Iya, karena itu rahim punya kita gitu kan. Iya. Pabriknya kita kan. Komnas itu juga Komnas Wanita itu juga sudah ngomong begitu, sudah mengutarakan bahwa sebenarnya itu memang hak. Iya, hak kita. Hak perempuan untuk itu karena faktor sosial gitu loh. Itu kan kan. itu yang jadi pertimbangan banyak orang kan. Mereka memikirkan sosialnya, terus ke keluarga gitu. Ada lebih egonya lagi karena pengen punya keturunan, pengen punya anak, lebih kepengen nunjukin ke semua orang. Itu kan lebih ego sih ya. Tuntutan sosial tuh paling ini sih biasanya kapan punya anak. Jadi itu kayak ngeberat nggak sih gitu. Jadi sebenarnya hak sih untuk semua perempuan, dia mau punya anak apa enggak itu haknya dia gitu kan. Cuma kan memang kemudian apakah itu akan berlanjut demikian gitu. Kan itu yang menjadi khawatir kan ketika pilih untuk semua ini terlalu keberlanjutan manusia bagaimana kan itu yang kemudian agak itu mungkin kalau diterapkan di awal dulu populasinya masih sedikit nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi kalau udah makin kesini kayaknya kalau aku pribadi sih lebih mempertimbangkan gitu. Aku akan memilih untuk child free gitu kan. Apa kata orang ya terserah gitu. Tika setuju. Iya kan. Kasian serem serem gitu loh. Kan maksudnya kayak virus itu loh. Kalau aku ya itu harus punya alasan yang kuat ya dengan kedua belah pihak ini kan pasangan kita diikut serta
mengatakan, maksudnya oke itu hak, tapi hak kan bukan berarti kamu menjadi Bisa egois menjalaninya. bisa Iya. sendiri-sendiri. Ada hak, ada kewajiban, Ya, katanya. maksudnya kan kayak gitu-gitu tuh. Ada dampaknya ya, Ada ada dampaknya, resikonya, itu ya. semua Jadi, dipikirkan ya. nggak apa-apa ya Iya, menurut aku sebenarnya. nggak Nggak apa-apa sih. Nggak Itu adalah apa-apa. kebebasan gitu loh memilih Iya, itu. balik lagi kebebasan karena Ada memang juga mungkin memilih mungkin child free bukan dari perempuan sendiri, mungkin nanti diadopsi atau ada ya. anak asuh, kan akhirnya ada anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya dia gitu loh. Ya, Ada juga yang ya, begitu kan. ya kalau banyak alasan juga ya, mesti yang aku baca itu child free itu nggak hanya alasan ke kita aja gitu ya. Jadi kayak kita mau dibilang ibu juga bisa kok ngadopsi, Bisa, ya nggak bilang gitu. Jadi Benar. dan karena banyak anak-anak terlantar di luar sana, perlu banget butuh Perlu figur pengasuhan ibu, ya, dari ibu. pengasuhan itu sendiri. Itu pun kayaknya kekurangan orang gitu loh untuk ngasuh. Iya, Makanya iya. kalau kita kalau kita melahirkan anak-anak baru lagi, istilahnya akan padat apa segala macam. Itu kan alasan-alasan lagi ya. Sebenarnya iya, tapi sebenarnya sulit ya. Kalau misalnya kayak Sulit diterima kalau di mengalah zaman untuk aku tidak melahirkan, lebih baik mengadopsi kayak gitu tuh sulit gitu. Kayak Apalagi sisi bisa melahirkan. ya Mungkin kalau sisi misalnya egonya ya, tuh apalagi sehat, mendingan aku nah. melahirkan, mendingan aku ngurus anakku sendiri, Ya, dagingku itu. sendiri itu. Ini sebenarnya masalah ini tuh memang gimana ya? kontroversial ya. Kontroversi, dan kembali lagi kalau ke diri kita gitu loh, bahwa apa ya, ini tuh semua ya kita memang harus ujung-ujungnya kayak harus menghargai nggak sih? Iya, Ujung-ujungnya silakan aja keputusan orang. setelah heboh berdebat, ujung-ujungnya ya keputusan Balik ke masing-masing. Hmm. Jadi Nah. menurut kalian kalau ada orang berprinsip menikah nggak harus ada anak, itu gimana? Nggak masalah sih, itu Nggak masalah. hak mereka Bebas ya. gitu lah. Mereka punya alasan tertentu mungkin kenapa nggak memiliki Iya, anak benar. gitu. Walaupun Tapi waktu kita ngalamin ini ngerasa terkekang nggak sih waktu punya anak? Punya anak. kalau terkekang aku enggak. Enggak Cuma ya. kalau berat-berat. Kalau ngomong berat, ada yang harus menjadi tanggung jawab. iya itu beratnya. Kita jadi role model kan. di sini Jadi juga. itu kan berat ya. Berat, Maksudnya kayak ya ibu juga kan nggak harus, ibu juga dituntut sempurna, tapi kan kita nggak bisa gitu kan, nggak bisa sempurna kan. Masa Jadi ada tantangan gitu Ah, kali ya. ya, Kalau jadi kita ya, punya anak, kita ada tantangan. Gitu. lebih challenge ya kalau kita jadi ibu tuh, Bener. bener nggak sih? Itu Iya. jadi kayak, dan aku juga masih percaya bahwa kalau kita diberi anak itu kayak itu hak Tuhan gitu loh. Gimana ya aku bilangnya ya? Jadi kayak kamu nggak bisa nolak sih sebenarnya, walaupun Memang, kamu iya. iya kan. Hmm. Itu juga bingung lagi sama yang bahwa ada orang yang berjuang, akhirnya juga Pengen tidak, punya orang Iya, yang tidak dikasih- berjuang akhirnya itu. dikasih nama. Ini nih yang di atas nih yang kayaknya menurut Iya, aku iya tuh sih. ada ikut Kuasa yang kuasa kuasa. gitu ya. Nah. Jadi ya susah ya. Oke, mau berkeinginan terus ujung-ujungnya lu besok bunting gimana misalnya kayak gitu. Nah itu gimana Iya ya? Dia nggak siap loh berarti Ayo, kan? tuh kan Iya ngeri juga itu tuh. Iya, itu nggak bisa kita sebut coba batasan istilahnya omongan manusia aja ini gitu. Udah yang di atas juga kayaknya ya benar punya kuasa gitu loh. Jadi kalau aku nggak berani memutuskan aku child free. Jadi semua itu aku balikin lagi aja karena takutnya kecewa kan kalau kamu saat Iya, oke aku mau child free, Tahu-tahu segala dapat, macam ya. segala macam benteng ya lu bentengin istilahnya ya. Maksudnya kamu Ternyata jebol juga. ternyata jebol juga gimana? Iya Aku sih, kan ngalami memang. benteng-benteng itu Oh, iya, jebol iya. gitu akhirnya. Gitu. Jadi aku akhirnya merasa kayak child free enggak deh, bukan, lu nggak bisa, manusia nggak bisa. Oke, manusia punya rencana. keputusan, iya kan? Tapi tiba-tiba nggak tahu akhirnya dari tuh jalan omongan mana. ini kembali ke situ gitu Iya. loh. Aku pikir gitu sih. Terus terus kan ada yang bilang kalau orang sebenarnya secara psikologis sebenarnya bukan karena menurutmu gini nih, aku ulang. Faktor ekonomi bikin nggak orang bikin jadi merasa aku child free aja deh gitu, faktor ekonomi. Iya, bisa. Eh, Bisa nggak sih? Apa ketakutannya terlalu? Kalau menurut aku sih cara berpikirnya ya gitu. Ya ada yang mereka finansial yang pas-pasan, mungkin di bawah itu ya dikasih rezekinya anak, mereka ya terima aja Tetap bersyukur, gitu. tetap Iya. Ada kan yang bilang anak Tetap rezeki gitu. Ya, Gini nggak tahu. makanya itu kan sebenarnya pola pikir manusia ya. Kamu mau ambil dari sisi mana gitu loh. Balik lagi sih gitu, kalau aku sih lebih nggak Mungkin bisa. aku coba mikir kayak misalnya sesuatu Hanya- yang lebih filosofis gitu kali ya. Bahwa manusia kan mitra Allah untuk meneruskan Yes. Populasi, populasi kehidupan. kayak gitu, kehidupan gitu. Dan di Iya. agama, Iya, iya sih, semua maksudnya. agama tuh sebenarnya kalau mau dikulik yang aku baca Berarti tapi melarang. tapi kan nggak bisa juga kita bilang lu dosa belum child free, kan nggak bisa juga. Ya kan? makanya ini kan sebenarnya hanya rencana manusia kalau aku bilang. Iya. Child free itu sebuah gagasan manusia aja. Maksud kayak
nggak apa-apa kan, orang punya gagasan nggak apa-apa tuh Bebas, Hil, nah. kan nggak Dan apa-apa. di jalanan pun juga nggak apa-apa Iya. gitu kan maksudnya, tapi segala perlindungan itu akhirnya jebol juga nantinya Ya gitu udah, kan itu harus akhirnya. diterima. Berarti, Kalau emang itu rencananya iya kan. yang Jangan menciptakan sampai nggak kita. terima-terima gitu loh maksudku. Benar, jangan terlalu menolak banget ya. Iya. Maksudku aku suka kurang setuju kalau ngerasa Biasa nggak butuh-butuh balik amat ya gitu. Bu ya, kalau kita banyak nolak gitu, toto dikasih. Bener kan? Iya, suka gitu. Ya hanya gagasan Iya, manusia. mungkin ada yang juga mungkin merasa takut bahwa kalau punya anak kayak rempong gitu. Iya kan, semua itu kan dipikir di depan Ngurusin, kan, betul, makanya betul, dipikir itu. dulu kan. Belum ganti baju, mandiin, ganti baju, ngurusin sekolahnya Dan sampai iya maksudnya iya benar. Kita ngalamin ya, kita kita ngalamin bertiga karena kita nggak child free bertiga kan, maksudnya kita punya anak gitu kan, maksudnya gitu. Terus melihat hal seperti itu ya kita ngalamin kalau kayak repotnya, susahnya kita ngalamin Iya, gitu. Terus dan ada yang lebih ruwet lagi dan lebih repot lagi yang kita nggak tahu di luar sana. Mungkin kita hanya sebagian kecil aja ya, kerepotan ini kan. Di luar sana tuh ditenteng-tenteng buat kerja anaknya. Pernah nggak sih ngelihat? Dan mereka Pernah nggak asik sih aja ngelihat gitu loh. lagi jualan nenteng bayi, lagi gojek nenteng anaknya, apa laki perempuan loh ini ya, maksudnya ini buat pasangan ya gitu kan. Itu gimana tuh? Aku bilang aku lebih kayak wow gitu loh, maksudnya yang begitu tuh Benar-benar bertanggung jawab bertanggung sih. jawab. kayaknya kan. Jadi kayak child free pilihan nggak apa-apa. Aku juga, kita kan nggak bisa ya kayak nggak boleh loh kayak gitu, itu dosa gitu. Dan Apalagi kita nggak kamu tahu. umat beragama misalnya kayak gitu ya, apalagi gitu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. ya bebas aja, Bebas maksudnya aja. boleh aja, itu menjadi sebuah gagasan yang setiap orang bisa Bisa, benar, gagasan, benar punya prinsip, punya itu boleh. kayak plan aja gitu kan. Tapi memang kalau di itu ya memang ini hak kita sih memang. Iya, menurut aku Memutuskan hak itu juga. ya. Memutuskan Kalau secara ini kan iya atau tidak hak itu, kita gitu loh. karena itu badan kita. Kita kan tapi kenapa kita perempuan justru ketika ada cewek yang memutuskan child free terus kita langsung gitu ya? Respon orang beda-beda sih ya kan. Oh, gitu. Kayaknya tuh karena disangkut-sangkutin sama anti-aging dan lain-lain sih Itu kalau sih menurut kayaknya bermula dari itu gitu. Iya. Tapi emang berhubungan gak sih kalau kayak gitu? gue. Enggak sih. Enggak, kayaknya enggak. Malah enggak ada. Lo kan ada loh, ada banyak orang malah contoh justru dia di saat menikah dia punya body goals, sebelum gadis tuh dia malah nggak punya. Saat menikah lebih aware sama body goalsnya gitu, dia kesehatan dan apapun dia pikirin Dia kan. merawat dirinya. Merawat diri karena dia mikir gini, aku nggak mau anak-anakku tuh nanggung apa, banyak banget kisah-kisah gitu yang akhirnya bermunculan gitu gara-gara itu. Makanya ya maksudnya child free-nya tidak apa-apa asal Jangan dihubung-hubungin ya sama yang gitu. negatif itu loh. oke, sebenarnya benar ya kalau pikir orang-orang yang tidak punya anak itu kan bisa tidur puas, tidak pernah begadang, tidak punya mata panda mungkin kan, tidak repot, tidak, dia kayaknya Nggak perlu gitu buru-buru kemana. Aku masih ngantri dulu gitu. berkarirnya juga ya kan, Iya. nggak ada hambatan Nggak ada kan gitu kan, hambatan, dia benar. hanya mungkin mikirin pasangannya aja, makan berdua doang, apa semua berdua gitu kan, ya. Tapi kalau disangkutin itu ya agak ya benar susah sih. Atau gini Penerimaannya aja. akan Kan ada waktunya, misalnya kamu pengen lebih terlihat ini, ya udah ini masa kamu harus menjalani punya anak dulu misalnya gitu. Nanti ketika anak-anak udah agak lebih gede kan mungkin kamu lebih punya me time gitu. Iya, Kayak kita kalau nih anak-anak udah agak gede kan, akhirnya kita Iya. bisa bisa. Ya itu mungkin ngomong kayak gitu karena ketakutannya dia ya, bahwa keseluruhan punya anak tuh kayak momok gitu loh. Dia kayak nggak bisa Kadang mungkin bergerak trauma gitu kan. lihat mamanya. Padahal ya, iya itu ada tahapannya kan. Kita nggak seterusnya kok repot Iya. sama anak gitu. Malah nanti ada masanya kita kesepian loh gitu Iya, kan. tapi nggak benar. bisa loh, Tik, katanya kita nggak boleh ngaitin nanti anak menjadi tumpuan kita. Balik lagi kan. Itu orang tua yang egois sebenarnya gitu loh. Nggak bisa kayak gitu ya. Mereka punya kehidupannya sendiri. Kita nggak bisa nuntut gitu loh. Untuk Akhirnya juga kita tuh Bayar akhirnya kita. sendiri. Free, Iya, bener-bener beneran, free iya, gak sih? bener sendiri. Iya nggak sih? tapi ada orang tua yang itu kan yang menuntut ya nanti kalau kamu udah ini udah aku sekolahin gitu kan, nanti kalau udah Ada, kerja balikin ada. modalnya. Ada, iya. Ada. Iya, kan kita ini ya, maksudku ya nggak begitu gitu loh. Nggak begitu. Tapi ada juga mungkin makanya itu mungkin untuk mempunyai anak butuh kesiapan mental gitu ya. Sangat sih Sangat. sebenarnya iya itu banget itu banyak belajar Iya. itu kan. Ya kembali lagi nih anak ini kan kalau orang zaman dulu kita dibilang produk ya apa sih kayak dagangan gitu loh. Nah ini produknya ini kan tergantung kita kan mau jadinya seperti apa kayak gitu. Itu emang tanggung jawab besar gitu loh. Dan Makanya nggak kita mudah. harus punya persiapan. Persiapan ya. Enggak Bukan mental aja tapi semua. kecerdasan kita pun juga harus Iya, gimana iya. ngurus anak. Kecerdasan, memanage waktu apa segala Kemampuan macam, kita. kemampuan itulah, kemampuan itu yang nggak ada sekolahnya istilahnya, sekolah. kan? Benar nggak ada.
Mungkin bukunya ada ya, Ada ya. tapi maksudnya bukunya ada mungkin ya pola asuh dan lain-lain Daripada banyak. prakteknya beda ya. Nah kan, tapi prakteknya kita nggak Ya. bisa. Jadi kalau kita di sini sepakat lah ya bahwa itu hak perempuan gitu ya. Kita mendukung. Nggak Karena kita apa-apa. perempuan dong. Kita Ya, mendukung hak bahwa perempuan ya. perempuan itu berhak punya hak atas dirinya. Apakah dia Iya. mau mengandung, Iya, mau gimana itu Betul. hak dia gitu ya. iya. Tapi dengan cara yang benar gitu. Aku rasa kalau aku memutuskan child free, aku harus punya alasan yang kuat sekali Iya. untuk aku ambil itu. Betul. Dan banyak ya alasan kuat itu kadang-kadang sakit itu menjadi alasan Oh, iya, kuat di iya. awal ya. Itu Jadi jadi dia merasa sakit. ya Takutnya nanti ada efek ke anaknya ada dari sakit terus itu. ada penyakit bawaan dari dia. Kan sekarang penyakit wanita banyak yang di daerah rahim apa segala macam. Oh, segala macam ya kanker itu. Dan tidak bisa memiliki anak apa segala macam. Akhirnya dia merelakan itu. Itu kan jadi kan ya itu kan Benar. itu karena ada banyak alasan medis. Nah, aku rasa alasan-alasannya harus kuat dulu sih. Gitu. Pastilah. Pas Tapi emang baru sebagian bisa. besar wanita juga pengen punya anak gitu Keturunan. kan. Naluri Mereka, kali ya. ya Itu itu kan ada naluri. dari situ Iya, kan. sebenarnya. Pastilah Ya, gitu. kayak misalnya kamu dulu kawin gara-gara pengen punya anak nggak? Enggak sih. Enggak ke situ. punya keturunan gitu Enggak, kan. belum. Maksudnya aku belum ke situ. Jadi aku tuh Cuma berjalan aja aja. Ngalir kayak aja, bilang. iya. Yang ngalir gitu aja kita udah nalurnya kebangun kok. Nah, Apalagi yang otomatis kan ya. di-planning Udah gitu. disiapin, umurnya juga udah emang udah matang gitu, gitu. terus pikir- Pasti akan ada kesiapan untuk akan anak ini gimana caranya mengurus, Iya. mendidik mereka kayak gitu. Ya menjadi ibu tuh kan sebenarnya apa ya aku bilang tuh kayak pilihan ya. Iya Balik lagi kan hanya orang-orang tertentu sih sebenarnya kan diberi apa ya, diberi Kepercayaan itu. itu sama yang di atas. Jadi aku rasa ya makanya itu balik lagi kan itu hanya gagasan apa yang nggak apa-apa juga gitu Iya, kan. iya. Kalau emang memilih itu, Iya. tapi nanti nggak tahu rencana Tuhan kan kita nggak tahu. Dan maksudnya gini, kalau di saat memang kamu memutuskan untuk child free, itu berguna gitu loh. Ya benar kamu Iya. ngasuh, mungkin kamu punya, ya kan? Iya mungkin punya panti Iya, asuhan yang gitu kayak gitu-gitu kan. loh. Jadi Jadi- emang Jadi dialihkan benar yang Ada maksudnya positifnya. ada pertanggungjawaban ke saat kamu menolak gitu kan, memutuskan untuk menolak gitu. Jadi dialihin ya ke hal-hal positif. Aku rasa nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kita tambah tua nggak sih nggak setelah punya anak? adalah keriput-keriput Ada, dikit tuh pasti ada. Bukan setelah punya anak, Hil. Umur deh bukan anak ya. Balik lagi kan, harusnya anak yang Gara-gara anak loh. Anak tuh nggak mau juga dilahirin sebenarnya kan. dia kalau mau Jadi milih, nyalain kita. mereka juga kalau memilih bisa milih. Bisa Iya, kalau mau bisa milih kan bisa milih. Yang ini aja deh ibunya. Nah, yang ini gitu. Ya kan kalau ada bisa. aku nggak mau yang ini gitu. Suatu ada di mana? Gitu. Kita pun juga nggak bisa milih ibu Sama. kita. Iya. Ya udah semua itu gift sih, Iya hadiah sih, gitu makanya. aja. Jadi harus diterima hadiahnya. Iya, Hadiah memang. indah. Iya, makanya kita jadi pengen ngebahas hal ini karena kita melihat oke ini hak gitu ya. Ini bentuk Ya hak Keputusan Bisa. setiap wanita nggak masalah gitu loh untuk memilih child free ini gitu kan, karena mereka yang tahu badannya apa reproduksinya itu, rahimnya mereka yang tahu gitu. Jadi untuk mereka memutuskan dengan alasan yang tadi Mega bilang itu ya nggak masalah gitu, bebas aja. Iya, harus yang kuat ya terasa. Alasannya tetap. jadi Aku kemarin tuh agak senewan sih. atau bilang ada yang bilang banyak anak banyak rezeki gitu menurut kalian gimana? Ya, Bisa aja. Ada sih, memang ada. aku Ada. percaya. sih. Iya, Aku pasti ada percaya. rezekinya tiap anak gitu loh. Ada Banyak rezekinya. sedikit ya. Karena gini ya, ada masa maksudnya tertentu. bukan rezeki di dalam saat pengasuhan waktu kecil ya, saat besar gitu kita nggak pernah tahu ya rezeki Iya. yang Rezekinya. rezeki maksudnya gini loh, kayak satu anak ngasuh nggak berarti sih jadi punya anak banyak juga belum tentu ngasuh juga, tapi maksudnya pasti ada perbedaan gitu loh. Semakin banyak anaknya di kelima atau keenam anak itu banyak kan nggak sih cinta-cinta kasih, pasti kan maksudnya nggak semuanya itu. Jadi aku rasa ada nilai plus sih, maksudnya dibilang banyak anak banyak rezeki, mungkin nanti besarnya ibu bapaknya mungkin lebih dapat plus gitu, Ya, entah rezekinya kebahagiaan tuh, apa aja rezeki kan gitu. bukan materi aja. Iya, Kayak benar. tadi tuh kasih sayang itu tuh rezeki gitu loh. Iya, Mungkin dikasih Keakraban, cucunya, akur gitu kan. dikasih cucu banyak. Yang mertuanya cuek terus dapat cucu, akhirnya kan jatuh cinta tuh ada yang Oh, begitu. iya, iya, Itu iya. kan rezeki Kayak- juga. Itu kan kadang ngerubah ya. Berubah loh. Berubah, Nggak nyangka gitu loh. Kok bisa Kehadiran jadi seorang begini? anak. Ya kan? Kadang-kadang bisa Mendamaikan. mendamaikan keluarga. Jadi Rezeki itu rezeki memang sebenarnya benar rezeki sih. ya ya itu deh, kita kalau bilang nggak setuju ya nggak juga ya, nggak bukannya nggak setuju. Tapi perlu Kita digaris mau bawahi melihat ini bahwa ternyata
punya anak tuh even repot, even Itu akan berlalu. semuanya Itu manis. ada hal yang bisa kamu lalui. Ya memang kita nggak tidur full saat baby ya kan? Iya. Ya nggak maksudnya. Tapi makanya dia bilang itu dibagi tugasnya gitu antara suami dan istri gitu. Iya Maksudnya begitu, Iya, jangan benar cuma gitu. buat aja kan gitu. Maksudnya Kadang-kadang begitu ada ketakutan anak, ya orang bagi itu kadang tugas didikan lah. dari Nah, ya balik lagi ke situ. Sebenarnya ya sama-sama ngurus, mau itu mandiin, ya yang ribet-ribet juga harusnya. Nah, yang mungkin sekarang mumpung belum punya pacar apa segala macam masih berpikir child free ya. Siapkan mental. Ya terserah. Yang mau punya anak ya. Takut kayak kita ini. Kita nggak takut. Ya maksudku jangan kepentok sama gagasan itu gitu loh ya kan Iya, ikut-ikutan apa segala macam. Ya juga ya gitu. Misalnya, Ya suka latah tuh. emang benar-benar harus kamu punya keputusan yang benar-benar itu deep banget sih ya child free itu gua rasa deep gitu dia kayak wah benar-benar itu panjang yang harus dipikirin. Jadi nggak cuma sekedar ya udahlah iya benar ya nggak punya anak. Jatuhnya ya berubah pikiran di usia yang udah nggak bisa Nggak produktif lagi, produktif nggak aktif gitu, lagi. Itu menyesal malah, gitu. Jadi benar-benar dipikirin jangka panjangnya gitu kan. Sanggup nggak hidup sendiri, sanggup nggak tanpa keturunan gitu kan. Iya kan, emang semua kan harus dipikirin dulu. Kalau nggak punya anak juga kan nanti kamu kesepian apa Kesepian, gimana? Tapi nggak boleh loh kita bilang Nggak boleh ya kan. Itu pun nggak bisa. Makanya sebenarnya gini ya, nggak perlu udah punya gagasan itu. Wong kita juga nanti sendiri kok. iya. Benar kalau dipikir ya udah lu jalanin. nggak punya anak nanti sendiri. Iya kan? Dia sendiri ya. Tapi mending punya anak aja dulu ya, punya dulu gitu. Penting kita rame-rame aja dulu gitu. Nikmatin keribuhan itu aja nggak apa-apa. At least ada cerita lah, walaupun gue sendiri gue jadi kayak kenang-kenang manis gitu ya, kenangan-kenangan dulu ya ampun repotnya apa. Ya kalau yang child free mungkin dia tidak punya kenangan manis seperti itu Ya, gitu. lebih ke situ Lebih sih, ke situ memang gitu iya. kan. Ya silahkan. Mungkin child free dari langsung sendiri, tapi kalau misalnya dari mengasuh tadi kan kayak kamu bilang tadi punya anak adopsi. Nah makanya anak kalau asuh memang banyak, iya. kalau kamu memang berniat terus aku akan maksudnya aku tidak mau punya anak tapi aku begini-gini ada gitunya, wah itu nggak apa-apa, mulia juga itu ya, mulia sangat, juga itu ya. juga Jadi, seperti ibu. Aku Kasih rasa. kamu perhatian kamu berikan ke banyak anak nggak itu juga apa-apa. lulus nggak apa-apa ya. Itu kan justru membantu ibu-ibu di luar sana yang mungkin nggak mampu gitu loh, justru dia menjadi ibu juga gitu. Iya. Jadi ya Oke. asal positif ya. Pastilah harus positif keputusan itu gitu. Kalau gue lebih emang ekstrim sih, ketakutannya aja gitu karena melihat ya dunianya udah seperti ini gitu loh. Kasihan ke anak-anaknya aja gitu. Iya. Tapi emang child free dari dulu ya. Sudah Udah mungkin ada ya, udah ada dulu. orang punya pemikiran itu Banyak kan. pemikiran Iya. itu. Dan kalau di Indonesia mungkin nggak berani seperti yang kemarin ngomong. Aku rasa sih dia cukup berani ya. Nggak apa-apa. Salut juga Nggak sih salut aku. juga Iya, ya. iya. Salut juga. Yang salah kan hanya disangkutin sama yang Tentang kecantikan kecantikan gitu. dan lain-lain gitu. Sebenarnya ya kalau kita sudah banyak follower mungkin sebenarnya harus lebih berhati-hati. Iya. Benar loh. Maksudnya Itu juga nih kita terus cerita. ya. Iya. Jadi banyak hal yang sebenarnya kadang kan di luar sana ekspektasi itunya besar ya, beda ya, maksudnya cara dia berharap kita mungkin ngomong anteng-anteng apa, tapi sekalinya kita komen gitu langsung ada yang digoreng-goreng. Langsung gitu. digoreng sampai Goreng, gosong sampai ya. gosong, Ya tinggal gimana kita aja ya menyimak, jangan terlalu juga langsung responnya Iya, kayak nggak bener. terima kayak gitu. Ya orang kan namanya kasih opini ya lagi Bebas. itu Ya, bebas. gitu loh. Gitu. Apalagi kan media sosial kayak gini, sosial media gini kan jadi kayak apa Siapa aja, bisa lihat ya. siapa aja bisa lihat, saking bebasnya sampai ada orang terlalu bebas, yang lain pada baper gitu kan. Iya ikutan baper padahal nggak ada Yuk, kita hubungannya. merawat diri yuk kalau kita punya anak juga. Iya dong. Gitu aja kira-kira. Ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan komen channel Yes. kita Tuturan Cerita. Terima kasih. Sampai jumpa.